Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di matematika peminatan kelas 10, yang mana untuk materi pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Jadi ada beberapa antara yang akan kita bahas sifat-sifat untuk menyelesaikan persamaan logaritma. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk A log fx sama dengan A log P. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah bentuknya A log fx sama dengan A log P. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma yang seperti itu, tentu kita akan melihat sifatnya, atau cara lain yang kalian pahami adalah rumusnya. Jadi ketika kita memiliki bentuk A log fx sama dengan A log P, tentunya dengan A harus lebih dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Jadi bilangan pokok logaritmanya tidak boleh harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka ketika kita memiliki bentuk yang seperti ini, maka kita dapatkan atau sifat yang yang harus dipenuhi adalah fx juga harus lebih dari 0 dan p-nya juga harus lebih dari 0. Ya. Maka dari situ kita memperoleh sifatnya. Ketika kita punya A log fx sama dengan A log P, maka hasilnya adalah fx sama dengan P. Fx sama dengan P. Jadi logaritmanya bisa kita hilangkan. Tentunya dengan bilangan pokok yang sama. Maka kalau sudah sama tinggal kita hilangkan. Nah, seperti itu sifat yang pertama yang akan kita pelajari adalah bentuk A log fx sama dengan A log P, dengan P adalah konstanta. Nah, perhatikan, kita masuk ke contoh. Misal kita mempunyai persamaan logaritmanya adalah 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 16. Kalian perhatikan, kalau sudah sama, perhatikan logaritmanya ya, 2 log, sini juga 2 log, maka bisa kita apa? Kita hilangkan. Berarti tinggal apa? Tinggal sini ya, di bawah. Maka tinggal ini kita hilangkan, berarti tinggal x plus 1 sama dengan 16. Tinggal kita selesaikan seperti biasa. Berarti apa? Tinggal x sama dengan 16 dikurangi 1, pindah ruas ya. Jadi kalau saya tuliskan langkahnya ini adalah x sama dengan 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 15. Terus apa yang harus kalian perhatikan di situ untuk menyelesaikan bentuk yang pertama ini? Berarti kalian harus menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan supaya memiliki logaritma yang sama. Kalau sudah sama bilangan logaritmanya atau bilangan pokok logaritmanya, maka tinggal kita hilangkan. Seperti itu. Kira-kira dari contoh yang pertama ini kalian sudah paham? Oke. Terus bagaimana Pak jika ada bentuk yang lain? Misalkan kita memiliki contoh, saya contohkan lagi ya. Misalkan saya punya x log 3x
plus 10 sama dengan 2. Terus gimana Pak ini menyelesaikannya? Maka diingat lagi, ketika di sini berupa angka kayak gini, bagaimana menyelesaikannya? Berarti harus kita berubah antara ruas kiri dan ruas kanan memiliki logaritma yang sama. Nah, di sini punya x log, berarti di ruas kanan juga harus kita rubah ke dalam bentuk x log, kayak gitu. Nah, tentunya dengan menggunakan sifat, kalian masih ingat ya, x log, berarti sini supaya ketemunya 2, x log berapa supaya ketemunya 2, berarti x log x kuadrat. Ya apa enggak? Masih ingat ini? X log x pangkat 2 ketemunya berapa? 2. Dari mana? Ya, kita tuliskan seperti sifatnya, berarti bisa kita pindah ke depan. Kemudian x log x. X log x kalau sama antara bilangan logaritmanya dan angka logaritmanya, itu maka bisa kita hilangkan. Kenapa? Ini hasilnya 1. Ya, kita hilangkan, berarti menjadi 2 kali 1. Oke, paham ya? Maka di sini bisa kita rubah menjadi x log x pangkat 2. Paham sampai sini? Ya, kalau sudah, berarti tinggal kita hilangkan. Berarti 3x plus 10 sama dengan x kuadrat. Untuk menyelesaikan bentuk kuadrat bagaimana? Ya, kita pindah ruaskan. Berarti ini pindah ke sana ya. Min 3x min 10 sama dengan 0. Ini pindah ke sana semuanya. Maka tinggal kita faktorkan. Masih ingat memfaktorkannya? Ya, kalau ditambahkan ketemunya negatif 3, kalau dikalikan ketemunya min 10. Berarti x min 5 dikali x plus 2 sama dengan 0. Maka x min 5 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5, x sama dengan min 2. Nah, karena di soal ini tadi Pak Anung kurang ya, kalian harus menentukan nilai x-nya. Nah, langkahnya seperti ini untuk menyelesaikan persamaan. Karena yang ditanyakan ini soalnya saya tambah, berapa nilai x yang memenuhi. Nah, di sini ada 2 kan ya, x sama dengan 5 dan x sama dengan min 2. Padahal bilangan pokok logaritmanya itu gimana syaratnya? Harus lebih dari 0. Maka ini bukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya yang mana? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang 5. Jadi poinnya seperti itu. Ketika kalian menyelesaikan persamaan bentuk yang pertama, intinya kalian harus membuat bilangan pokok logaritmanya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini ya, harus sama. Kemudian kita lanjutkan. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini sebetulnya hampir sama, cuma antara ruas kiri dan ruas kanan itu berupa fungsi semuanya. Kalau tadi ruas kanannya berupa angka, sekarang berupa fungsi. Syaratnya juga sama, berarti fx harus lebih dari 0, gx harus lebih dari 0. Maka
kita dapat ambil sifatnya, berarti fx sama dengan gx. Contoh yang kedua, perhatikan, log x plus 6 sama dengan log 3x min 2. Kalian tentu masih ingat ya, kalau misalkan tidak dituliskan bilangan pokok logaritmanya, maka di sini artinya adalah angka 10, gitu ya. Pak Anu cuma mengingatkan lagi. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ketika kalian sudah memiliki persamaan seperti ini, antara ruas kiri dan ruas kanan kan sama bilangan pokok logaritmanya. Berarti bagaimana? Ya tinggal kita hilangkan. Berarti tinggal kita samakan fx sama gx-nya ini ya. Berarti tinggal x plus 6 kita tuliskan lagi, 3x min 2 kita tuliskan lagi. Tinggal kita operasikan seperti biasa menyelesaikan bentuk persamaan linear. Berarti 3x pindah ke ruas kiri ya, min 2x, 6 pindah ke ruas kanan jadi min 2 min 6. Berarti min 2x sama dengan min 8. Tinggal kita sederhanakan lagi, dibagi negatif 2 semuanya, berarti yang ruas kiri tinggal x, yang ruas kanan tinggal 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Saya kira tidak ada masalah ya. Nah, yang terpenting kalian ingat-ingat bentuknya dan sifatnya. Atau kalau kalian sudah paham, berarti intinya di ruas kiri dan ruas kanan harus kita buat bilangan pokok logaritmanya sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita kasih contoh lagi. Misalkan kita punya 2 log x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 1. Nah, ini berarti kita gunakan sifat yang pertama. Tentu poin yang utama adalah apa? Harus membuat antara logaritma kiri dan kanan harus sama. Maka kalau kita tuliskan log x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan, di sini belum ada logaritmanya. Di sini ketemunya 1, berarti kita buat ke dalam bilangan logaritma 2 log berapa yang ketemunya 1 ya, 2 log berapa yang ketemunya 1. Gimana? Iya, 2 pangkat 1. Kalau sini 2 Pak, berarti ya 2 log 2 pangkat 2. Kalau sini 5, misalkan soalnya saya ganti supaya kalian paham ya, di soal tidak bingung. X kuadrat plus 5x plus 8 sama dengan 5. Berarti yang sini diubah menjadi berapa? 2 log 2 pangkat 5. Oh, berarti tinggal ini dibuat pangkatnya ya Pak? Betul, jadi pangkatnya. Kalau sini 6, di sini jadi 6. Kalau sini saya ganti 10, berarti sini juga jadi 2 log pangkat 10. Jadi hanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti yang sini 2 log 2 pangkat 1. Ya apa enggak? Maka ketemunya adalah 2 log x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 1 berapa? Kita hitung ya. Berarti ketemunya 2. Pak, kalau bukan 1 sini, misalkan tadi yang sini 2 log 2 pangkat 3. Ya kita tuliskan, berarti 2 log 2 pangkat 3 berapa? 8. Yang sini x kuadrat plus 5x plus 8. Ini 2 log. Ya, berarti tinggal kita hilangkan logaritmanya. Paham ya? Karena ini 1, berarti ya tetap 2 pangkat 1, 2. Kalau sudah
sama, gimana? Tinggal kita hilangkan. Berarti yang ruas kiri tinggal x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 2. Berarti x kuadrat min 5x plus 8 dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 5x plus berapa? 6 sama dengan 0. Kembali lagi seperti tadi, berarti ditambahkan ketemunya min 5 dikalikan ketemunya 6. Berarti iya, min 3 min 2 sama dengan 0. Berarti iya, x min 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan berapa? 2. Maka karena lebih dari 0, maka himpunan penyelesaiannya berarti 2 atau 3. Maka ketemunya yang mana? Yang B. Saya kira seperti itu bisa kalian pahami ya. Nah, sementara untuk pertemuan kali ini yang dibahas adalah dua bentuknya. Silahkan kalian cermati, kalian pahami dulu. Ini sebagai dasar. Untuk pertemuan minggu berikutnya kita tambahkan ke bentuk yang lain. Ada 3 bentuk lagi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan untuk yang dasar ini kalian pahami, supaya di bentuk yang berikutnya kalian tidak mengalami kesulitan. Saya kira seperti itu. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.